Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tumini SPD. Saya ingin menyusun cerita praktik baik, best praktisi dengan menggunakan metode pembelajaran STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak dalam menangani permasalahan yang dihadapi di dalam proses pembelajaran. Selamat pagi semua. Oke, hari ini kita ingin mempelajari materi mengenai tentang teks deskripsi. Yaitu, kalian nanti akan berlatih membuat vlog dari teks deskripsi yang kalian tulis. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah untuk meningkatkan kreativitas, keaktifan, dan hasil belajar bahasa Indonesia siswa pada materi membuat vlog teks deskripsi tentang kearifan lokal. Di Jambi banyak kearifan lokal. Salah satunya yaitu ada destinasi wisata. Jambi Parades, Candi Muaro Jambi, Bentala Arasi, Tugu Kemis, Danau Sipin, dan lain sebagainya. Selain tempat wisata yang ada di Jambi, kearifan lokal yang lainnya yaitu ada makanan. Salah satu makanan khas daerah Jambi yaitu tempoyak. Dari destinasi wisata yang ada di Jambi maupun tentang makanan khas Jambi bisa kalian jadikan vlog teks deskripsi kearifan lokal. Isi tersebut juga disebabkan oleh seorang guru terkadang di dalam proses belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran monoton. Contohnya yaitu metode berceramah. Mengapa praktek ini perlu dibagikan? Karena banyak guru yang mengalami permasalahannya seperti saya. Selain praktek ini menjadi motivasi untuk diri saya, praktek ini juga untuk menjadi referensi bagi guru yang lainnya. Peran dan tanggung jawab dari praktek ini agar guru mempunyai tanggung jawab dalam proses pembelajaran secara efektif. Dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif agar tujuan dari pembelajaran dan peserta didik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan melakukan wawancara guru, kepala sekolah, dan pakar, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu 1. Peserta didik kurang memahami teks deskripsi. 2. Peserta didik belum mampu berbicara dengan baik dalam menyampaikan teks deskripsi. Ketiga, minimnya pembendaharaan kata pada peserta didik. Keempat, peserta didik masih belum fokus dalam proses pembelajaran. Dari penyebab tersebut, tantangan yang dihadapi guru adalah: yang pertama, guru harus bisa menumbuhkan motivasi peserta didik melalui proses pembelajaran yang inovatif, menyenangkan agar peserta didik mampu dan bisa memahami materi tersebut. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik dalam memberikan contoh-contoh teks deskripsi kepada peserta didik. Ketiga, pemilihan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Yang keempat, guru harus mengubah model pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, dan memberikan reward atau hadiah kepada peserta didik yang baik. Maka dari itu, pendidik harus tidak gaptek, harus mampu menumbuhkan motivasi peserta didik di dalam proses pembelajaran yang menyenangkan. Pendidik juga harus berinovasi dalam mengajar, mengetahui
metode pembelajaran, serta strategi-strategi dalam pembelajaran. Pendidik mampu mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik di dalam kelas. Pendidik juga harus memberikan motivasi kepada peserta didik agar semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Pendidik memberikan motivasi dan dukungan dalam proses pembelajaran agar peserta didik tersebut berprestasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah kepala sekolah, pendidik sebagai fasilitator, teman sejawat membantu dalam proses pengambilan video, serta peserta didik sebagai sentral proses pembelajaran. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Pertama, terus termotivasi kepada peserta didik untuk lebih baik dan belajar. Kedua, memberi hadiah kepada peserta didik yang aktif dan benar menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pendidik. Ketiga, memilih media pembelajaran yang interaktif, seperti penampilan audio video tentang deskripsi sejarah Candi Muaro Jambi dari materi yang berkaitan dengan pembelajaran yang saya lakukan, dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang akan meningkatkan minat belajar peserta didik sehingga pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran akan meningkat. Keempat, pemilihan model pembelajaran. Orientasi peserta didik pada masalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing, menyelidikkan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Penutup. Dan pada aksi kedua, Project Based Learning (PJBL), yaitu pendahuluan, kegiatan inti, yaitu menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusul jadwal, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil, mengevaluasi pengalaman belajar. Terakhir, penutup. Kelima, proses pembuatan media ajar. Proses pembuatan media ajar yaitu melalui pembuatan slider PowerPoint dan audio video dalam pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar yang diberikan pendidik. Keenam, pemilihan metode pembelajaran yang inovatif. Pemilihan metode pembelajaran yang inovatif yang dipilih pendidik adalah audio video. Dalam memilih metode pembelajaran dari pendidik, diharapkan dapat memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi sehingga peserta didik merasa senang dan mampu menumbuhkan keaktifan peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Ketujuh, penilaian. Pendidik yang dilakukan secara keseluruhan dari ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik, serta keterampilan dengan instrumen yang lengkap, mulai dari kisi-kisi, indikator ketercapaian, dan rubrik penilaian. Strategi yang dilakukan dalam pemilihan model pembelajaran adalah: pertama, memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Model yang digunakan, saya memilih model pembelajaran PJBL, Project Basic Learning, dengan menggunakan pendekatan STEM. Dalam memilih model pembelajaran, pasti sangat berpengaruh dengan minat belajar peserta didik. Misalnya, seperti yang menulis lakukan pada aksi ke-1, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah Problem Based Learning atau PBL, yaitu pendahuluan, kegiatan inti. Kedua, strategi yang kedua dalam meningkatkan motivasi siswa adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini, guru mengembangkan modul ajar dengan kegiatan yang berpusat pada siswa. Ketiga, adapun langkah pembelajaran secara garis besar, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Menentukan pertanyaan atau permasalahan utama. Merencanakan proyek.
membuat jadwal penyelesaian proyek, memonitor kemajuan penyelesaian proyek, mempresentasikan dan menguji hasil penyelesaian proyek, mengevaluasi dan refleksi proses dan hasil proyek. Proses pemilihan model ini mempelajari apa saja model-model dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa. Lalu, melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pembelajaran yang terdapat di buku guru dan buku siswa. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan model metode ini antara lain pemahaman guru pada model pembelajaran PBL dan PJBL dengan pendekatan STEM. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman guru pada pembuatan modul ajar dan juga kreativitas merancang kegiatan-kegiatan, menyiapkan laptop, handphone, LCD, proyektor, speaker, wifi, internet yang membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Menurut guru, penerapan media pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STEM berbasis TIK memang layak diterapkan dalam proses pembelajaran agar timbul minat dan kreativitas peserta didik, yaitu mengasah kemampuan berpikir peserta didik dalam membuat vlog tentang teks deskripsi kearifan lokal, yaitu destinasi wisata yang ada di Jambi, makanan khas Jambi, batik, dan lain sebagainya. Pelajaran yang dapat diambil dari proses kegiatan yang sudah dilakukan oleh guru adalah guru bisa menganalisis permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Guru bisa mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Didik harus bisa berinovasi dalam menentukan model-model pembelajaran guna mencapai